bencana nasional. Apakah itu menyulitkan Mualim sebagai Gubernur Provinsi Aceh menangani bencana ini? Ya, saya pada prinsipnya tidak hanya berusaha, hanya berdoa. Semoga bantuan tepat apa ada di Aceh, dapat orang tolong ke Aceh. Seperti itu. Sekarang sudah ada 967 orang yang tewas dan 262 orang hilang. Artinya kalau dikalkulasi kira-kira 1.000 jiwa lebih terdampak akibat banjir dan longsor di Sumatera. Beberapa kepala daerah juga angkat tangan. Ternyata lumpur itu masih setinggi rumah warga. Bayangkan. Sungai sampai membentuk aliran-aliran yang baru. Dan itu butuh ekstra waktu, ekstra kerja keras untuk memulihkan semuanya. Coba bayangkan, kalau prosesnya lama, pasti tidak ada ekonomi di situ. Orang-orang bisa menjadi tidak terkontrol. Karena kondisi ini bisa mengubah psikologis masyarakat. Pertanyaannya sekarang, kenapa pemerintah belum menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional? Padahal ini nggak main-main loh. Gubernurnya sendiri yang bilang bahwa ini lebih parah daripada banjir tsunami Aceh. Karena ada ekstra lumpur di situ. Dan sebenarnya syarat bencana nasional itu cukup 500 orang korban saja. Ini sudah mencapai ribuan. Kurang ajar nggak negara itu menganggap biasa-biasa aja? Sekarang kita coba analisis sedikit. Kira-kira apa yang terjadi kalau ini ditetapkan sebagai bencana nasional? Pasti akan mengganggu pihak-pihak yang berkepentingan. Yang megang sawit, tambang, semua bakal kena. Mereka harus ganti rugi, izin dicabut, terekspos. Karena mereka adalah penyebab banjir bandang. Presidennya mau nggak? Atau jangan-jangan presidennya terlibat? Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Nah, ini bukan kata gua, ini kata Presiden Jokowi. Gua cuma sampaikan jangan-jangan. Boleh dong dugaan orang ada statement dari presiden begitu. Nah, sebagai masyarakat apa yang harus kita lakukan? Konsisten ributin, fokus sama persoalan ini, dan tuntut. Mahasiswa harus turun secara kolektif. Jangan kita terbiasa memaafkan sama hal-hal seperti ini. Coba bayangkan aja, masa lu mau kaki lu itu digergaji? Habis digergaji, dikasih penyangga, lu jadi seneng. Seketika itu langsung lupa kalau mereka pernah gergaji kaki lu. Mau sampai kapan bangsa kita seperti itu? Nah, ini harus dibicarakan dan ini harus sampai ke dunia internasional. Ngomong di kedutaan-kedutaan, forum internasional. Supaya ada tekanan dari luar. Otomatis apa yang terjadi? Boikot. Sawit itu membunuh banyak masyarakat kita. Merusak paru-paru dunia. Hutan Indonesia ditebang. Dan itu akan berdampak secara global. Cuaca jadi nggak stabil. Bencana di mana-mana. Bukan gue jadi anti sawit. Kita itu harus manage. Ya, tidak semua hutan itu harus diganti jadi sawit. Ada pemukiman di situ. Kan bahaya. Jadi, ini bukan di Indonesia aja terdampak. Bisa kemana-mana. Nggak sampai otak mereka itu. Ketika alam tidak lagi dianggap sebagai ibu bumi atau rumah, melainkan hanya sebagai objek ekstraksi, pohon dilihat sebagai kayu gelondongan, sungai sebagai saluran limbah, dan tanah sebagai lahan sawit, alam diperlakukan sebagai budak, pasti alam akan memberontak. Banjir dan lumpur itu bukan hukuman dari Tuhan gitu, melainkan konsekuensi logis dari keserakahan manusia yang merusak keseimbangan alam. Keadilan itu harus kita rebut. Jangan mau jadi masyarakat yang pemaaf pada kejahatan-kejahatan struktural. Sebab memaafkan perusak alam tanpa menuntut pertanggungjawaban itu sama saja dengan memberikan
mereka izin untuk membunuh kita lagi di masa depan. Mereka membunuh lagi anak-anak kita di masa depan.